Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Imam Droni TV yang berbahagia. Pada video pertama telah kami paparkan tentang tata cara berwudu. Maka pada video kedua ini insya Allah akan kami paparkan tentang tata cara bertayamum. Tata cara berwudu dan tata cara bertayamum adalah dua ilmu yang wajib dikuasai oleh seluruh umat Islam yang sudah akil balik, yang sudah dewasa. Mengapa? Karena sah dan tidaknya sholat kita, sah dan tidaknya tawaf kita di Baitillah tergantung dari sah dan tidaknya bersuci kita, yang salah satunya adalah wudhu atau tayamum yang kita lakukan. Semua umat Islam pasti membutuhkan penguasaan terhadap ilmu tayamum, karena manusia pada gilirannya nanti bepergian jauh, misalnya naik haji atau berangkat umroh. Di pesawat kita butuh ilmu tayamum, karena tidak mungkin di pesawat kita berwudu dengan air. Atau ketika suatu saat kita sakit, kita berbaring di rumah sakit, oleh dokter barangkali kita dicegah untuk tidak terkena air, maka tiada lain kita harus menggunakan tata cara bertayamum. Sebelum saya sampaikan tentang tata cara bertayamum, izinkan saya menyampaikan tutorial bagaimana cara melihat postingan yang sudah kita kirimkan kemarin. Karena ada beberapa sahabat yang bertanya kepada saya bagaimana caranya melihat video. Apabila ada postingan seperti ini, maka jangan gambar saya yang dipencet, tapi yang ini, HTTPS. Nah, begitu. Maka insya Allah ini cepat. Nah, langsung keluar videonya. Kalau sudah keluar videonya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah keluar videonya, tinggal kita pencet gambar tangan ini. Nah, pencet. Lalu gambar lonceng. Di gambar lonceng yang semua. Nah, semua, sehingga nanti loncengnya hitam. Apa maksudnya? Karena insya Allah ini secara terus menerus akan kita sampaikan bab-bab berikutnya. Kemarin bab 1, sekarang bab 2, besok bab 3, terus sampai insya Allah bab 37. Karena buku yang saya susun ini terdiri daripada 37 bab. Nah, insya Allah akan saya sampaikan semuanya. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita mulai pemaparan tata cara bertayamum. Yang pertama, kita lenggit dulu baju kita, lengan panjang ini, karena ini adalah anggota tubuh yang akan kita usap nanti. Kita lepas juga peci kita, tidak mengganggu. Kemudian kacamata, kita lepas. Karena sedang dipakai, jadi ini saya tak gerak juga. Pertama yang kita lakukan pada saat kita bertayamum adalah berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Nah, niat ini juga sudah saya tulis di buku ini, halaman 7. Nanti bisa panjenengan buka di buku ini. Buku Pendidikan Agama Islam bagi Masyarakat Awam. Setelah kita berniat, kemudian kita tempelkan telapak tangan kepada tempat di mana di situ kita yakini ada debu yang kering dan suci. Nah, meja ini, misalnya meja, atau dinding. Kita tempelkan. Ini. Setelah itu kita usapkan ke wajah. Nah,
Lalu kemudian ini kita tepuk untuk menghilangkan sisa-sisa debu. Lalu telapak tangan kita tempelkan di tempat yang berbeda, yang tadi belum diambil. Nah, sini misalnya. Lalu debu yang ada di telapak tangan kiri kita usapkan ke tangan kanan. Seperti ini. Lalu debu yang ada di telapak tangan kanan kita usapkan ke tangan sebelah kiri. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Nah, itulah tata cara kita bertayamum. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa satu kali tayamum hanya bisa dipakai untuk satu kali sholat fardu. Untuk sholat Isya misalnya, kita bertayamum. Besok pagi subuh juga kita bertayamum lagi. Atau misalnya yang dekat, maghrib dengan Isya, misalnya. Walaupun belum batal misalnya. Nah, ketika kita bertayamum untuk maghrib, maka kita nanti pada saat sholat Isya juga bertayamum kembali. Jadi satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Tayamum dilakukan setelah masuk sholat fardu tersebut. Jadi misalnya kita mendengar adzan sholat maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, barulah nanti kita bergegas untuk bertayamum. Lalu yang ketiga, dalil diperbolehkannya bertayamum ini adalah sebagaimana yang tersurat di dalam Quran, surah An-Nisa ayat 43. Panjenengan bisa membaca juga di Al-Quran atau di buku saya ini. Ini juga sudah saya tulis. Ini silakan bisa dibaca. Ini adalah dasar diperbolehkannya bertayamum sebagai pengganti wudhu. Lalu yang keempat ingin kami sampaikan, ada komentar Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang dalam bahasa Indonesia seperti ini. Siapa saja yang kesulitan menggunakan air, baik karena ketiadaannya setelah berusaha mencarinya, atau karena ada sesuatu halangan seperti takut dengan hewan buas, sedang dalam penjara, air yang ada hanya cukup untuk minum, bisa mendapatkan air tetapi harganya lebih mahal dari biasanya, mungkin lagi krisis air, atau karena luka atau sakit yang apabila terkena air menjadi berbahaya. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka bersabarlah, tunggulah hingga masuk waktu sholat fardu tersebut, lalu bertayamumlah. Itulah saya kira beberapa hal tentang tayamum, dan mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa menguasai ilmu tayamum hukumnya wajib. Maka dari itu mari kita kuasai ilmu bertayamum ini. Dan apabila kita sudah menguasainya, maka jangan berhenti di kita. Sampaikan ilmu tayamum ini kepada istri kita, kepada anak kita, kepada menantu kita, kepada tetangga kita, atau bahkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita di kampus, kepada murid-murid kita di sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ilmu tayamum yang sangat penting ini bisa kita kuasai semua, dan tidak ada lagi orang yang tidak sholat gara-gara merasa tidak bisa bertayamum. Itu saja saya kira video kedua ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.